warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dani Kurniawan dengan NIM 252121082. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yastahyi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا فما يضل به إلا الفاسقين. Yang artinya, sesungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan dari seekor nyamuk atau bahkan yang lebih kecil. Adapun orang-orang yang beriman, mereka yakin bahwa kebenaran itu dari Tuhan mereka. Akan tetapi orang-orang kafir berkata, apa maksud Allah dengan perumpamaan ini? Dengan perumpamaan ini banyak orang-orang yang disesatkannya, dan banyak pula orang-orang yang diberi petunjuk olehnya. Dan tidak ada yang disesatkannya kecuali orang-orang yang fasik. Nah, secara ilmiah, ayat ini menjelaskan konsep amsal atau perumpamaan. Dalam Al-Quran, Allah menggunakan perumpamaan bahkan dari hal kecil seperti nyamuk untuk menyampaikan kebenaran. Ini menunjukkan bahwa nilai kebenaran tidak dilihat dari besar kecil objek, akan tetapi dari makna yang terkandung. Perumpamaan menjadi metode pendidikan Al-Quran agar manusia lebih mudah memahami pesan ilahi. Nah, yang dapat kita renungkan dari ayat ini adalah, dari ayat ini kita belajar untuk tidak meremehkan hal kecil, karena bisa jadi dalamnya terdapat pelajaran yang besar. Selain itu, kita juga menentukan orang yang beriman akan mengambil hikmah, sedangkan orang yang ingkar justru menjadi keraguan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Ibrahimu Rabbi arini kaifa tuhyil mauta qala awwalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi qala fakhud arba'ata min at-tayri fasurhunna ilaika thumma ja'al ala kulli jabalin minhunna juz'an thumma da'uhunna ya'tiyaka sa'ya wa'lamu annallaha azizun hakim. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, ya Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana engkau menghidupkan orang-orang yang mati. Allah berfirman, belum yakinkah kamu? Ibrahim menjawab, aku telah yakin, akan tetapi agar hatiku menjadi tentram. Lalu Allah berfirman, ambillah 4 ekor burung, lalu cincanglah semuanya olehmu. Kemudian letakkan di tiap-tiap bukit satu bagian dari bagian-bagian itu. Kemudian pergilah mereka, niscaya mereka datang kepadamu dengan segera. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
Secara ilmiah, ayat ini termasuk kisah dalam Al-Quran yang mengandung pelajaran akidah, di mana Nabi Ibrahim ingin mencapai keyakinan tingkat tinggi, yaitu ainul yakin, bukan sekedar iman biasa. Kisah ini menunjukkan bahwa iman boleh disertai pencarian pemahaman yang lebih dalam selama tetap dalam koridor keimanan. Nah, yang dapat kita renungkan dalam ayat ini adalah ayat ini mengajarkan bahwa tidak salah ingin memperkuat iman selama tujuannya itu mendekatkan diri kepada Allah. Kita juga diajak untuk terus belajar dan mencari pemahaman agar hati kita menjadi tenang. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukharum muttasabihat. Fa'ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wil wa ma ya'lamu ta'wilu illallah warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bi kullum min indir rabbina wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Yang artinya, dialah yang menurunkan Al-Quran atau kitab kepadamu. Di antara isinya ada ayat-ayat yang muhkam atau jelas, itulah pokok-pokok kitab, dan yang lain mutasyabih atau samar. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong pada kesesatan, mereka mengikuti ayat-ayat yang mutasyabih yang menimbulkan fitnah dan mencari takwilnya, padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. Dan orang-orang yang mendalami ilmu berkata, kami beriman kepada semua dari sisi Tuhan kami, dan kami dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang berakal. Secara ilmiah, ayat ini membahas konsep muhkam dan mutasyabih dalam Al-Quran. Muhkam, ayat yang jelas maknanya dan dasar hukumnya. Mutasyabih, ayat yang maknanya tidak langsung jelas. Ayat ini juga menegaskan bahwa orang yang menyimpang cenderung memperdebat hal yang samar, sedangkan orang yang berilmu bersikap tawadhu dan beriman secara menyeluruh. Nah, dapat kita renungkan dari ayat ini adalah, dari ayat ini kita belajar untuk tidak memaksakan penafsiran pada hal yang belum jelas. Sikap terbaik adalah rendah hati, menerima keterbatasan, dan tetap berpegang kepada ajaran yang sudah jelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.